Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Dede Fitria dengan NIM 1122-196 dari program studi S1 Manajemen dari Universitas Pelita Bangsa. Saya saat ini sedang menempuh jalur semester 7 ya teman-teman. Ini juga membuat video UAS dengan matkul studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kunjungan saya ke salah satu UMKM yaitu Seblak Teh Yanti, serta akan memaparkan studi kelayakan bisnisnya sebagai langkah awal untuk mengembangkan UMKM ini menjadi organisasi bisnis yang lebih besar dan lebih profesional. Studi kelayakan bisnis ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah usaha Seblak ini layak dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar. Dengan studi kelayakan bisnis, pelaku usaha dapat mengetahui peluang pasar, kesiapan modal, risiko usaha, strategi mengembangkan agar bisnis dapat berlanjut dalam jangka panjang. Kalau kemarin yang saya wawancari sih, dia tuh sehari tuh kayak modal tuh butuh kayak 200.000, tapi tuh dia bisa dapat keuntungan lebih dari 200.000, kayak sehari itu sekitar 500.000. Cuma tuh Seblak ini tuh buka kan udah 8 tahun yang lalu ya, dari zaman anak-anak SMA, SMK itu SMP, karena kan itu lokasi Seblaknya kan ada di Kedung Waringin kan ya, depannya itu SMP. Jadi tuh dulu awalnya dia tuh buka tuh cuma dari mulut ke mulut. Nah sampai sekarang Seblaknya ya cuma gitu-gitu aja, cuma enak juga ya, cuma nggak banyak orang tahu gitu, dianya belum upgrade gitu. Jadi gimana sih caranya upgrade? Kan sekarang Seblak tuh banyak ya cabangnya sekarang, apalagi lagi hype banget, lagi rame banget gitu. Kayak Seblak, misalkan Seblak di Cikarang tuh ada Seblak Ikhtiar, atau Seblak yang rame sekarang Alinda, atau Seblak lain banyak lah ya. Harusnya tuh kayak Seblak kayak Teh Yanti gitu daftar ke Gojek, apalagi sekarang internet tuh makin banyak, makin luas, jadi jualan lewat e-commerce itu bisa kan, kayak lewat Grab, lewat ShopeeFood. Itu juga salah satu cara kita ngembangin usaha kita gitu ya. Nah dari studi kelayakan bisnis ini jadi kita pelaku usaha dapat mengetahui peluang pasar, kesiapan modal, risiko usaha, serta strategi pengembangan yang tepat agar bisnis dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari aspek hukum, UMKM Seblak ini masih berskala kecil dan dikelola secara perorangan. Jadi tuh Seblak Teh Yanti tuh gak dicampur tangani sama orang lain, jadi tuh pure dia buka sendiri gitu dari sekitar 8 tahun lalu. Dari usaha Seblak dia yang cuma dikenal dari 2 orang sampai 10 orang, sekarang sampai kalangan di masyarakat Kedung Waringin tuh kenal Seblak Teh Yanti. Dari aspek hukum, UMKM ini berskala kecil dan dikelola secara perorangan. Untuk pengembangan kedepannya mungkin Seblak ini ada sertifikat halalnya atau ada NIB-nya, terus surat keterangan dari kelurahannya, mungkin ya itu ya untuk aspek hukum. Dari segi aspek hukumnya ada lagi aspek pemasaran. Dari aspek pemasaran, produk Seblak memiliki pasar yang sangat luas karena mereka makanan favorit masyarakat. Seperti yang tadi aku jelasin, sekarang kan Seblak tuh lagi rame, berbagai macam Seblak tuh udah ada di sini, berbagai cabang yang banyak lah buka di sini.
cuma tinggal kita cara narik pelanggannya, cara strategi yang kita terapin kayak promosinya kayak gimana gitu. Dari strategi pemasaran yang digunakan saat ini adalah sederhana, mungkin ya tadi yang aku sudah sebutin. Untuk membangun usaha, strategi yang dapat diterapkan antara lain promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp. Kan sekarang juga rame-rame tuh yang endorse apa sih, food vlogger buat nge-review makanan kita gitu. Itu juga bisa salah satu marketing kita buat ngenalin sebelah kita ke media sosial. Terus bergabung dengan GoFood atau ShopeeFood. Nah, misalkan kalau di GoFood sama GoFood, ShopeeFood tuh sebelah tuh jarang nih ada di Shopee dan GrabFood gitu, ShopeeFood, GoFood gitu. Jadinya kalau misalkan mungkin dari sebelah Teh Yanti diadain ShopeeFood dan GoFood, mungkin bisa lebih gampang gitu orang yang dari jauh pesennya gitu. Terus memberikan promo banding dan diskon relatif sih nih untuk promo banding dan diskon. Nah, dengan strategi ini potensi jualan dapat meningkatkan secara signifikan. Dari aspek sumber daya manusianya, UMKM sebelah ini dikelola oleh pemilik dibantu satu karyawan. Pembagian tugas sederhana seperti memasak, melayani, membeli, dan mengelola keuangan. Dan itu satu lagi, dia nggak punya satu karyawan sih, cuma ada suaminya yang bantu. Jadi kalau urusan dapur dan masak itu ke Teh Yanti, jadi kalau pembelian barang atau segala macam itu ke suaminya. Jadi seperti ini dibuka sama Teh Yanti dan dibantu oleh suaminya. Selanjutnya dari aspek produksi ya, bahan baku utama seperti kerupuk, cabai, bawang, kencur, terus nugget-nuggetan kayak gitu untuk diprasmanankan sayurannya. Dan yang mudah diperoleh di pasar, kayak proses produksi relatif sederhana dan tidak menggunakan mesin besar. Standar resep agar rasa konsisten. Manajemen stok bahan baku, standar kebersihan dapur. Nah, mungkin kalau kita juga dari standar kebersihan dapur ya, biar kayak zaman sekarang tuh orang tuh apa-apa tuh kayak ngeliat, mau beli makanan tuh ngeliat dari dapurnya dulu nggak sih? Kalau seperti yang rame-rame di TikTok, kayak kita tuh jadinya mikir lagi nggak sih kalau misalkan kita mau beli makanan sesuatu tapi dapurnya kotor gitu. Nah, sekarang dari aspek keuangan modal UMKM ini relatif kecil ya teman-teman. Sekitar Yanti ini buka tuh awal tuh dia modal tuh 500.000. Nah, sekarang 500.000 ya, sekarang itu dia tuh bisa dapet 5 juta atau sekitar 3 juta per hari dari hasil menjual seblak itu. Dengan rata-rata penjualan 30-50 porsi per hari, usaha ini mampu menghasilkan keuntungan harian. Jadi tuh kan seperti yang tadi aku bilang ya, kebanyakan tuh membelinya dari kalangan remaja, dari SMP SMA, karena lumayan strategis. Seblaknya itu kayak di depan SMP gitu. Sekarang dari aspek teknologinya, aspek teknologi berperan penting dalam pengembangan UMKM seblak. Penggunaan teknologi yang dapat diterapkan antara lain ada
aplikasi kasir digital atau media sosial untuk promosi, platform pesan atau online. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar. Aspek manajemen risiko. Setiap usaha pasti memiliki risiko, termasuk UMKM seblak. Risiko yang mungkin terjadi antara lain persaingan usaha yang ketat, kenaikan harga bahan baku, penurunan minat konsumen. Untuk mengatasi risiko tersebut diperlukan inovasi menu, pelayanan yang baik, dan pengelolaan keuangan yang disiplin. Jadi pelayanan yang baik itu kayak ramah mungkin ya, kita juga pasti males sih kalau beli seblak terus orangnya judes gitu, pasti males banget. Penggunaan teknologi kan udah mulai diterapkan melalui promosi media sosial ya, dan pemesanan online. Kedepannya teknologi bisa dimaksimalkan dengan desain kemasan yang lebih menarik dan promosi digital yang lebih aktif. Aspek risiko usaha ini antara lain persaingan yang tinggi, kenaikan harga bahan baku, serta perubahan selera konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, UMKM perlu berinovasi dalam rasa, topping, dan pelayanannya. Usaha seblak ini punya peluang besar untuk berkembang menjadi brand yang lebih besar dengan membuka cabang, buat kemasan frozen atau sistem range. Inovasi menu juga bisa dikunci supaya konsumen tuh nggak bosen. Modal usaha yang dibutuhkan juga tergolong kecil ya, karena bahan bakunya juga mudah didapat dan peralatan sederhana. Berputar uang cukup cepat karena produk makanan termasuk kebutuhan harian. Keuntungan diperoleh dari selisih jual dan biaya produksi. Usaha ini berpotensi berkembang jika pengelolaan keuangan lebih rapi, misalnya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Tenaga kerja yang terlibat masih dalam jumlah kecil, biasanya pemilik dibantu 1-2 karyawan. Pembagian tugas sudah selesai, sudah jelas, seperti ada yang bagian masak, melayani pembeli, dan mengelola keuangan. Hal ini menunjukkan sistem kerja sudah berjalan walaupun masih sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Denda Fitri ya, dari kampus Universitas Pelita Bangsa, jurusan S1 Manajemen. Di video saya kali ini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan serta analisis studi kelayakan bisnis pada salah satu UMKM di bidang kuliner, yaitu UMKM seblak. Alasan saya memilih UMKM seblak karena makanan ini sangat populer ya, terutama di kalangan anak muda. Selain itu, usaha seblak memiliki karakteristik yang menarik. Modalnya relatif kecil, bahan bakunya mudah diperoleh, proses produksinya cepat, dan peluang pasarnya sangat luas. UMKM sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM mampu membuka lapangan kerja, membantu mengurangi pengangguran, serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, mempelajari kelayakan UMKM sangat penting agar usaha tersebut bisa berkembang secara berkelanjutan. UMKM yang saya kunjungi bernama Seblak Tayanti yang berlokasi di Kedung Waringin. Usaha ini berdiri sejak tahun 2018 dan dikelola langsung oleh pemiliknya. Produk utamanya adalah seblak dengan berbagai pilihan topping seperti topping bakso, topping sosis, kelut, ceker, mie, dumpling, dan lainnya. Konsumen dapat memilih level pedas sesuai selera. Target pasar usaha ini adalah ada pelajar, mahasiswa, pekerja, warga sekitar. Lokasinya juga cukup strategis karena dekat area pemukiman dan sekolah-sekolah. Dari sisi pasar, permintaan terhadap makanan pedas masih sangat tinggi. Seblak
Seblak termasuk makanan yang mengikuti tren dan disukai karena rasanya unik. Segmentasi pasar kayak demografis usia sekitar dari 12 sampai 35 tahun, dan psikografis itu pencinta makanan pedas, pada geografis masyarakat sekitar lokasi usaha. Perilaku konsumen sebagian besar pembeli membeli saat sore hingga malam hari, atau juga karena lagi hujannya teman-teman, karena itu yang pertama harganya murah, bisa pilih level pedas atau banyak topping. Analisis persaingan cukup tinggi karena keunggulan usaha ini ada punya ciri khas rasa, porsi banyak, atau pelayanan ramah. Strategi pemasaran itu bisa lewat promosi di WhatsApp, IG, di TikTok, apalagi sekarang TikTok kan ya banyak tuh yang promosi lewat di TikTok atau endorse kayak gitu lewat food vlogger istilahnya lah sekarang namanya gitu kan. Diskon untuk pembelian banyak, pesan antar online, testimoni pelanggan. Aspek produksi, bahan baku utama itu ada kerupuk, makaroni, mie, telur, sayuran, kencur khas, kencur, cabai. Proses produksinya dari menyiapkan bahan seperti yang kita tahu ya pada umumnya, kayak menyiapkan bahan, membuat bumbu dasar, memasak sesuai pesanan, penyajian. Produksi dilakukan seharian sehingga bahan selalu segar. Kelebihannya prosesnya cepat, kekurangan masih manual. Tenaga kerja terdiri dari pemilik 1 dan sampai 2 karyawan. Masak, melayani, membeli, catat keuangan. Kelebihannya koordinasi mudah, kekurangannya kalau ramai ya gitu bisa kewalahan atau keteteran. Kayak ada sekarang dari aspek keuangannya, modal awal relatif kecil, biaya awal tuh kita kayak yang kita butuh tuh kayak kompor, alat masak, meja kursi, peralatan makan, terus biaya operasionalnya kayak bahan baku, gas, listrik. Pendapatannya tuh sekitar kayak kan 40 porsi sehari dikali misalkan 15.000 ya, jadi mungkin 600.000 per hari. Keuntungannya bisa didapat dari selisih harga jual dan biaya produksi. Perlu pencatatan keuangan yang rapi agar laba bisa lebih jelas. Sekarang kita bahas dari aspek hukum. Legalitas ini kan penting untuk mengembangkan usaha, kayak ada NIB, ada PIRT atau sertifikat halal. Apalagi kan di Indonesia kan dimayoritasin dengan negara dengan agama Islam paling banyak, jadi kan kebanyakan dari kita tuh nyari makanan yang berlegalitas halal gitu. Dari aspek teknologi ini digunakan untuk promosi kayak media sosial, pesan antar online, atau pembayaran QRIS. Sekarang kayaknya buat bayar kayak gitu tuh udah mulai pakai QRIS ya, soalnya udah jarang banget nemuin pembayaran gitu kan pakai cash atau debit langsung. Aspek resiko, kayak kita tahu kan makin tahun kan kayak inflasi itu makin naik gitu ya, mata uang naik, harga pasar turun gitu kan, harga bahan naik kan, dan udah gitu kan seblak tuh banyak pesaing kan ya, apalagi di era sekarang tuh seblak banyak lah bener jenis seblak. Jadi kita harus pintar-pintar kayak menginovasikan seblak kita, atau tuh solusinya inovasi menu, jaga kualitas, sama pelayanan baik. Ada analisis SWOT-nya, strike kayak works, opportunity, sama trade. Kayak strike-nya itu harganya murah gitu, rasanya enak, itu bisa jadi buat pelanggan tuh datang lagi kayak sih. Terus works-nya tempatnya kecil,
Opportunity-nya tren makanan pedas, kayak treatnya pesaingnya banyak. Peluang pengembangan, buka cabang. Yang pertama buka cabang. Kita kan kalau misalkan kita udah rame tuh kita ya kayak mumpung lah buka cabang di sini di situ, buka lagi gitu. Apalagi kan kayak yang minat sebelah kita tuh udah banyak gitu, sayang jadinya kalau nggak buka cabang. Terus yang kedua ada kemasan frozen. Kayak sekarang tuh seblak juga bisa kemasan frozen, nggak cuma kayak nugget-nuggetan, nggak sih, cuma mungkin harganya lebih overpriced kali ya, karena kan belum bahan-bahan dari segala macamnya kan. Terus ada berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis dari berbagai absen, dapat disimpulkan bahwa UMKM seblak layak untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dengan manajemen yang baik, legalitas yang jelas, serta strategi pemasaran yang tepat. Usaha ini berpotensi menjadi organisasi bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai studi kelayakan bisnis UMKM seblak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi studi kelayakan bisnis ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah usaha ini layak dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar atau malah sebaliknya. Dengan studi kelayakan bisnis, pelaku usaha dapat mengetahui peluang pasar, kesiapan modal, dari risiko usaha, serta strategi pengembangan yang tepat agar bisnis dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam aspek hukum, UMKM seblak ini masih berskala kecil ya, dan dikelola secara perorangan. Untuk pengembangan kedepannya, usaha ini memiliki legalitas seperti NIB atau nomor induk berusaha atau surat keterangan usaha dari kelurahan, dan ada juga sertifikat halalnya. Legalitas ini penting agar usaha dapat bekerja sama dengan aplikasi online dan mendapatkan kepercayaan konsumen. Dari aspek pemasaran, produk seblak ini memiliki pasar yang sangat luas karena merupakan makanan favorit masyarakat di daerah Kedungwaringin dan juga makanan favorit bagi kalangan anak SMP dan SMA di Kedungwaringin. Strategi pemasaran yang digunakan saat ini adalah sederhana, yaitu penjualan langsung dan promosi dari mulut ke mulut. Nah, TNT juga nggak cuma dari mulut ke mulut ya, mungkin dia juga dari internet, dari WhatsApp mungkin ya. Apalagi kan sekarang kalangan pembelinya itu anak-anak, jadi kemungkinan banyak juga yang PA-nya jadinya tahu, mereka juga tahu dari mulut ke mulut. Makanya makin sekarang tuh makin naik gitu. Nah, dengan targetnya itu pelajar, karena tuh seblaknya kan di depan SMP kan, jadinya tuh targetnya kebanyakan dari pelajar SMP atau SMA, soalnya kan SMP sama SMA di situ relatif dekat ke seblaknya ya. Legalitas halal gitu. Dari aspek teknologi ini digunakan untuk promosi kayak media sosial, pesan antar online, atau pembayaran QRIS. Sekarang kayaknya buat bayar kayak gitu tuh udah mulai pakai QRIS ya, soalnya udah jarang banget nemuin pembayaran gitu kak pakai cash atau debit langsung. Aspek resiko, kayak kita tahu kan makin tahun kan kayak inflasi tuh makin naik gitu ya, mata uang naik, harga pasar turun gitu kan, harga bahan naik kan, udah gitu kan seblak tuh banyak pesaing kan ya, apalagi di era sekarang tuh seblak banyak lah jenis seblak. Jadi kita harus pintar-pintar kayak menginovasikan seblak kita, atau itu solusinya inovasi menu, jaga kualitas, sama pelayanan baik. Ada analisis SWOT-nya, strength kayak works,
opportunity sama trade, kayak trade-nya itu harganya murah begitu, rasanya enak. Itu bisa jadi buat pelanggan tuh datang lagi guys. Itu tempat worksnya, tempatnya kecil, opportunity-nya tren makanan pedas, kayak trade-nya pesaingnya banyak, peluang pengembangan, buka cabang. Yang pertama buka cabang. Kita kan kalau misalkan kita udah rame tuh kita ya kayak mumpung lah buka cabang di sini di situ, buka lagi gitu. Apalagi kan kayak yang minat sebelah kita tuh udah banyak tuh, sayang jadinya kalau nggak buka cabang. Terus yang kedua ada kemasan frozen. Kayak sekarang tuh sebelah juga bisa kemasan frozen, nggak cuma kayak nugget-nuggetan, nggak sih, cuma mungkin harganya lebih overpriced kali ya, karena kan belum bahan-bahan dari segala macamnya kan. Terus ada berdasarkan hasil studi kelayakan bisnis dari berbagai absen, dapat disimpulkan bahwa UMKM seblak layak untuk dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dengan manajemen yang baik, legalitas yang jelas, serta strategi pemasaran yang tepat. Usaha ini berpotensi menjadi organisasi bisnis yang lebih profesional dan berkelanjutan. Demikian pemaparan saya mengenai studi kelayakan bisnis UMKM seblak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.